Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok G, praktikum aplikasi mikrobiologi akan menjelaskan tentang modul kedua yaitu mikroskopi. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Toboni Akbar, NPM 190310100888. Nama saya Meisrinda Susanti, NPM 1903 10 186. Nama saya Muhammad Bagus Wirawan, NPM 1803 10 10 184. Untuk topik pembahasan kali ini yaitu ada pengertian dari mikroskopi, prinsip kerja, jenis, bagian dan fungsi, cara kerja, hal-hal yang perlu diperhatikan, faktor-faktor, aplikasi, prosedur, serta gambar dan struktur sel. Ya, yang selanjutnya ada mikroskop, yaitu mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Prinsip kerja dari mikroskop secara umum yaitu lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Kemudian ada macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya itu memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa okuler dan lensa kondensor serta lensa objektif. Kemudian yang kedua ada mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektron statik dan elektron magnetik. Kemudian ada bagian-bagian mikroskop. Di sini untuk bagian dibagi menjadi dua umumnya, yaitu bagian optik dan bagian non-optik, di mana bagian optiknya adalah lensa okuler serta lensa objektif. Kemudian untuk bagian non-optiknya yaitu tabung mikroskop, revolver, meja preparat, klip, kaki mikroskop, cermin, diafragma, lengan mikroskop, pemutar halus, serta pemutar kasar. Selanjutnya ada fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Yang pertama itu lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Fungsinya untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif sehingga benda dapat diamati. Lalu ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini berfungsi yang pertama mengatur fokus, yang kedua menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Yang ketiga ada revolver, yaitu mengatur perbesaran lensa objektif. Lalu ada lensa objektif. Lensa objektif ini ada dua, yaitu yang perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Fungsi dari lensa objektif yaitu memperbesar bayangan objek. Yang keenam ada meja preparat, yaitu tempat untuk meletakkan objek yang akan diamati. Nah, yang selanjutnya ada klip, yaitu untuk menjepit objek gelas. Lalu ada kaki mikroskop sebagai penyangga mikroskop. Yang ketiga ada cermin untuk memantulkan cahaya ke diafragma. Lalu ada diafragma untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Lalu ada lengan mikroskop untuk pegangan pada mikroskop. Ada pemutar halus dan pemutar kasar yang berguna untuk mengatur kedudukan meja preparat. Yang selanjutnya ada cara kerja mikroskop cahaya.
mikroskop cahaya ini bekerja dengan pembiasan dilakukan 2 kali oleh lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Lalu bayangan tersebut akan ditangkap oleh lensa okuler yang membentuk bayangan benda yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Bayangan dari lensa okuler akan diterima atau tampak oleh mata. Selanjutnya ada cara kerja dari mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu dibagi menjadi dua, yaitu SEM dan TEM. SEM itu berkas elektron memindai permukaan sampel yang biasanya dilapisi selapis tipis emas. Untuk cara kerja dari mikroskop SEM yaitu sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya. Sinar yang melewati lensa objektif diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekapnya. Spesimen ini disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Lalu ada mikroskop TEM. TEM mengarahkan berkas elektron melalui irisan spesimen yang sangat tipis, mirip dengan cara kerja dari mikroskop cahaya dengan meneruskan cahaya melalui objek atau slide. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop pada umumnya. Yang pertama, sebelum memakai, amatilah apakah preparat itu sudah bersih atau belum dari debu atau kotoran. Misalnya lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lain. Kemudian, jika masih ada debu atau kotoran, maka bersihkan dengan kain yang halus atau kapas. Yang kedua, untuk lensa-lensa objektif okuler, bersihkan dengan silon dengan menggunakan kertas menghisap. Jadi sebelum menggunakannya, lensa okuler itu diberikan silol untuk membersihkan dari lensa okuler tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah selesai memakai mikroskop, bersihkanlah kembali lensa, deck glass, dan lain-lainnya atau alat-alat yang telah digunakan dan kembalikan ke tempat yang semula. Yang keempat, bila kita menggunakan alat-alat tersebut dengan baik, maka alat-alat tersebut juga akan menghasilkan hasil yang baik juga kepada kita sebagai pengguna. Kemudian ada juga hal-hal yang diperhatikan dalam menggunakan mikroskop. Yang pertama, harus membawa mikroskop dengan 2 tangan. Karena mikroskop tergolong alat yang berat, jadi untuk membawanya kita harus menggunakan kedua tangan kita. Yang kedua, bila menggunakan preparat basah, tabung mikroskop selalu dalam keadaan harus tegak. Kemudian meja harus juga dalam keadaan datar. Kemudian yang ketiga, jika preparat itu basah, maka harus ditutup dengan deck glass sehingga pada saat dilihat di mikroskop, preparat basah tersebut tidak menyentuh dari lensa objektif. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lensa dari mikroskop, termasuk juga cerminnya. Kemudian selanjutnya, bila ada bagian mikroskop yang bekerja kurang baik atau tidak secara maksimum, maka segera laporkan ke laboran yang berjaga pada saat itu. Selanjutnya, tidak diperkenankan melepas lensa-lensa dari mikroskopnya. Kemudian, setelah selesai menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan perbesaran paling rendah pada kedudukan, yaitu harus lurus ke bawah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan mikroskopi. Yang pertama itu intensitas. Rentang intensitas yang dimiliki mikroskop yaitu dari level 1 sampai 6.
Intensitas ini akan mempengaruhi gelap terangnya bayangan yang ditampilkan oleh mikroskop. Lalu ada pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop biasanya itu pencahayaan polikromalis. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya memasuki daya tembus paling besar karena memiliki daya tembus paling besar dan panjang gelombangnya paling kecil. Yang selanjutnya ada aplikasi dari mikroskop, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pengamatan suatu objek berukuran remit atau mikron. Dengan mikroskop, pengamatan lebih mampu meningkatkan daya pisah objek mikroskopis sehingga objek yang sangat halus pun dapat diamati strukturnya dengan jelas. Yang selanjutnya ada prosedur. Prosedurnya yaitu yang pertama kita siapkan alat dan bahan, yang kedua untuk preparat padat, saya tipis-tipis bahan dan taruh di objek gelas, tetesi air dan tutup dengan deglas. Yang ketiga, untuk preparat cair, goreskan preparat pada objek gelas lalu tutup dengan deglas. Yang keempat, siapkan mikroskop, colokkan kabel pada stop kontak, nyalakan mikroskop, atur pencahayaan, atur skrup meja preparat, dan atur perbesaran lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Yang kelima, letakkan preparat di meja preparat dan amati dengan lensa okuler. Naik dan turunkan meja preparat dengan skrup untuk memperjelas bayangan. Yang keenam, setelah selesai, ambil preparat, redupkan cahaya mikroskop, matikan mikroskop, dan copot kabel dari stop kontak. Selanjutnya ada gambar dan struktur dari sel bahan. Yang pertama kita menggunakan yeast. Untuk yeast ini tidak memiliki inti, terus selnya membentuk koloni dan berbentuk kokus. Lalu ada yang kedua itu jagung. Jagung tidak memiliki inti dan bentuknya bulatan. Untuk yeast dan jagung ini menggunakan perbesaran 10 kali 40. Kemudian ada gambar dan struktur sel air got yang kita amati. Yang pertama, air got tidak memiliki inti, kemudian juga tidak membentuk koloni, kemudian juga bentuknya itu tidak beraturan. Kemudian ada tepung beras, di mana tepung beras ini tidak memiliki inti serta berbentuk bulat. Yang selanjutnya ada gambar dan struktur sel dari bahan, yaitu yang pertama kentang. Yang pertama dia tidak memiliki inti dan berbentuk bulat. Lalu yang kedua ada kapuk, tidak memiliki inti dan berbentuk serabut. Kemudian yang terakhir ada dua bahan lagi, yaitu kapas, di mana kapas ini tidak memiliki inti serta bentuknya itu serabut. Kemudian yang terakhir ada bawang merah, di mana bawang merah ini jika diamati bahan ini memiliki inti dan berbentuk loncong. Nah, semua gambar dan struktur sel yang didapatkan itu menggunakan perbesaran 40 kali 10. Nah, sekian presentasi dari kami tentang modul mikroskopis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.